Oh benar, saya pikir saya melihat sesuatu di perbendaharaan sistem. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Dia mengingat item khusus yang dia temui ketika dia melihat-lihat sistem treasury terakhir kali. Dia melihat informasi di benaknya dan senyum muncul di wajahnya. Tas penyimpanan spiritual keliling 10 kilometer. Itu bisa menyimpan makhluk hidup. Itu membutuhkan 250.000 kristal naga. Tas penyimpanan spiritual senilai 200.000 bukanlah harga yang murah untuk Wang Xian. Jika diubah menjadi batu roh, harganya sekitar 3 miliar batu roh kelas menengah. Selain setara dengan cincin interspatial berskala besar, tas penyimpanan spiritual juga memiliki efek yang kuat. Itu bisa menyimpan makhluk hidup. Saat itu, Wang Xian meliriknya dan menyerah karena harganya terlalu tinggi. Sekarang, cocok untuk menukar hampir 100.000 mayat binatang buas. Selain itu, mayat binatang buas hanyalah permulaan. Dia masih harus mempersiapkan sisa mayat binatang buas itu. Menukarkan, Wang Xian melihat energi naganya. Dia masih memiliki 300.000 kristal naga. Dia bisa membeli satu. Berdengung, sebuah tas kain yang sangat kecil muncul di tangannya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa tas itu, tapi kelihatannya sangat lembut. Wang Xian menyerahkan tas itu ke samping dan tas itu perlahan menghilang. Ao Yao menyimpannya. Segera kembali ke kota, perintah wakil Kapten Meng terdengar. Semua prajurit segera berbaris. Berbaris, Wang Xian berjalan mendekat. Tatapannya menyapu para siswa dari perguruan tinggi pemburu setan dan dia berteriak pelan. Para siswa tidak ragu sama sekali. Mereka segera berbaris dengan patuh. Setelah menyaksikan kemampuan mengintai dan memerintah Wang Xian yang kuat, tidak ada lagi yang meragukan kemampuan Wang Xian. Selain kemampuannya yang kuat, bahkan para instruktur tidak bisa dibandingkan dengannya. Ayo pergi. Semua prajurit dari tim pertempuran angin berkuda bergegas menuju kota Shanghai. 3 akademi segera mengikuti mereka. Di tanah, ratusan ribu mayat serigala air dan binatang buas tertinggal. Ketika sosok semua orang menghilang, bayangan putih muncul dan menyimpan semua tubuh di tanah ke dalam tas penyimpanan spiritual. Kami telah menghasilkan banyak uang. Bahkan jika itu hanya tubuh dari beberapa binatang buas tingkat 2 dan 3, mereka tidak dapat menahan jumlah yang sangat besar. 100.000 tubuh dapat membantu 3.000 anggota Istana Naga untuk naik ke level 2 dan level 3 alam luar biasa. Ketika iblis aneh itu menyerahkan tas spiritual penyimpanan kepadanya, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Rombongan itu melakukan perjalanan dengan kecepatan kurang dari setengah jam dan tiba di kota Shanghai. Pergilah ke area istirahat. Semuanya, tutup matamu dan istirahatlah. Anda mungkin tidak bisa tidur atau istirahat selama beberapa hari ke depan. Keempat instruktur berbicara kepada semua siswa. Direktur Qian memandang Wang Xian dengan tatapan rumit. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan beberapa cara agar putranya menjadi pemimpin tim. Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Dia bahkan bisa memerintahkan seluruh tim pertempuran angin berkuda untuk sementara. Sekarang, bahkan jika dia meminta putranya untuk menjadi ketua tim, siswa lainnya mungkin tidak akan setuju. Tidak ada cara untuk membandingkan. Mereka tidak berada di level yang sama. Ya guru, para siswa mengangguk dan mengikuti pandangannya untuk melihat Wang Xian, rumah Xia, dan beberapa siswa lainnya. Mereka berjalan mendekat dan terus menyanjungnya. Perasaan kagum tidak ada habisnya. Wang Xian tersenyum tipis. Di belakang, Hai Wen menatap sosok Wang Xian dengan cemburu. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Ketika mereka kembali ke tempat peristirahatan mereka, semua siswa duduk bersila di tanah untuk memulihkan energi mereka yang telah habis. Siswa Wang Xian, datanglah ke sini dulu. Ayo pergi ke kediaman wali kota. 10 menit kemudian, seorang guru tiba-tiba menghampiri dan meneriakinya. Ya, Wang Xian berdiri dan mengikuti di belakang guru. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, guru? Apakah binatang buas menyerang? Situasinya jauh lebih serius dari yang kita duga. Wakil Kapten Meng meminta saya untuk menelepon Anda. Mungkin akan merepotkan selanjutnya. Guru itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi khawatir. Apakah begitu? Wang Xian mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia mengikuti di belakang dan berjalan menuju kediaman wali kota. Ayah, kamu harus kembali dan beristirahat. Cederamu sangat serius. Itu benar. Wali kota Jin, Anda harus kembali dan beristirahat. Serahkan situasi di sini kepada kami. Saat dia mencapai pintu, Wang Xian mendengar suara-suara datang dari dalam. Saat dia memasuki aula, dia menoleh dan melihat wakil kepala Meng duduk di depan dengan ekspresi serius. Jin Qianyuan, yang duduk di samping, duduk di bawah dengan wajah pucat.
Di samping, seorang gadis sedang berdiri di samping dan berbicara dengan Jin Qianyuan. Jin Liuyan, dia sebenarnya putri wali kota. Wang Xian menoleh dengan heran. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa ekspresi semua orang tidak terlihat bagus. Dia berjalan dan duduk di belakang. Tidak apa-apa, meski lukanya lebih serius, bukan masalah besar baginya untuk duduk di sini. Jin Qianyuan melambaikan tangannya. Jin Liuyan tidak punya pilihan selain menuangkan secangkir obat untuknya. Pengepungan di Menbis kali ini jauh melebihi harapan kami. Saya tidak menyangka bahwa kami akan menderita kerugian besar ketika berhadapan dengan kelompok binatang iblis kulit katak terlemah di antara kelompok 5 binatang setan. 2 monster iblis buas tingkat 9 transenden hampir meninggalkanku di sana. Wajah Jin Qianyuan tidak memiliki jejak darah saat dia berkata dengan cemas. Masalah binatang iblis yang menyerang kota kali ini agak rumit. Jika itu tidak baik, seluruh kota Laut Suci akan ditembus. Ada 2 binatang buas darah yang mengendalikan binatang kulit katak, dan 8 binatang buas darah transenden peringkat 9 yang mengendalikan serigala air. Selama pertempuran, mereka bahkan berbicara tentang raja mereka. Saya pikir raja binatang buas darah harus menjadi setengah langkah interpretasi kosong. Wajah wakil komandan Meng menjadi gelap, dia berkata dengan sedikit ketakutan, ras binatang kulit katak terlemah memiliki 2 binatang buas darah transenden peringkat 9 yang mengendalikan mereka, dan 3 ras binatang lainnya memiliki sekitar 20 binatang buas darah transenden peringkat 9. 20 peringkat 9 binatang transenden, ditambah ratusan ribu binatang. Kota Laut Suci kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Presiden Asosiasi Pemburu Setan Kota Laut Suci memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, selain itu, menurut informasi yang kami terima, beberapa binatang buas di sekitar kota Laut Suci berencana untuk bergerak. Wakil Komandan Meng, bisakah kota Laut Timur masih mengirim ahli? Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang tahu apa yang akan dia katakan. Belum lama ini, regu pengendara angin pergi untuk melenyapkan klan serigala air, yang menduduki peringkat kedua di antara 5 klan binatang buas, sementara kelompok ahli dari kota Laut Suci melenyapkan binatang buas berkulit katak terlemah. Pada akhirnya, wali kota hampir mati, dan kota Laut Suci hanya berhasil melenyapkan klan binatang buas berkulit kodok setelah menderita kerugian besar. Selain itu, 2 binatang buas darah yang mengendalikan binatang buas berkulit katak itu melarikan diri. Ini membuat pejabat tinggi kota Laut Suci merasa takut. Masih ada 3 klan binatang buas. Selain itu, menurut informasi wakil komandan Meng, bahkan ada raja di antara binatang buas darah. Ini membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Selain itu, binatang buas di sekitar kota Laut Suci gelisah. Kali ini, kota Laut Suci berada dalam bahaya. Jika tidak ada ahli untuk membantu, itu benar-benar akan berakhir. Krisis besar telah menyelimuti kota Laut Suci. Kekuatan kota Laut Timur tidak bisa lagi dipindahkan. Wajah wakil komandan Meng menjadi gelap, dan dia berkata perlahan, Korps Samudra hanya dapat mengirimkan paling banyak 1 tim pertempuran angin berkuda, dan sisanya harus mempertahankan kota Laut Timur. Lalu Tuan Jenderal, kecuali ada perintah dari Raja, Tuan Jenderal tidak bisa bergerak. Wakil Komandan Meng memandang pejabat tinggi kota Laut Suci. Untuk menghadapi krisis ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita. Selama pihak lain tidak memiliki keberadaan tingkat kehampaan yang mendalam, bukan berarti kita tidak dapat mempertahankan kota. Wakil Komandan Resimen Meng, kamu bisa mengaturnya. Kota Laut Suci tidak bisa dihancurkan. Jin Qianyuan berkata dengan tegas dengan wajah pucat. Begitu kota Laut Suci dihancurkan, setidaknya ratusan ribu orang akan mati. Apalagi jika kota itu hancur, mereka hanya bisa melarikan diri ke kota Laut Timur. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam perjalanan ini? Yang terpenting, kota Laut Suci telah menerima 5 hingga 700 ribu orang dari kota kedatangan barat. Jika lebih dari 1 juta orang mengalir ke kota Laut Timur, kota Laut Timur tidak akan bisa menerimanya. Jika mereka terlantar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa di alam liar. Kota Laut Barat sudah dihancurkan, jadi kota Laut Suci tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, jumlah orang yang meninggal akan 2 kali lipat dari kota Laut Barat. Iya, kota Laut Timur tidak mengizinkan lebih dari 1 juta orang untuk masuk. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi East City. Wajah wakil komandan Resimen Meng menjadi gelap. Hanya ada satu cara sekarang. Kita harus menghancurkan ras binatang lain. Wakil komandan Resimen Meng, apakah kamu akan menghancurkan yang lain?
Jin Qianyuan sedikit mengernyit. Itu benar. Jika kita menghancurkan yang lain, kita dapat sepenuhnya mengandalkan tembok kota dan formasi susunan untuk bertahan melawannya. Wakil Komandan Resimen Meng mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang. Kali ini, aku akan memimpin tim pertempuran angin berkuda. 3 akademi besar akan berkoordinasi dengan kekuatan kota Laut Suci Anda untuk menghadapi potensi ancaman di sekitar kota Laut Suci. Ini satu-satunya jalan. Keamanan kota Laut Suci akan bergantung pada wakil pemimpin Meng mulai sekarang. Jin Qianyuan menganggukkan kepalanya. Ancaman apa yang ada di sekitar kota Laut Suci? Wang Xian, yang mendengarkan dari samping, sedikit mengernyit dan bertanya langsung. Jin Qianyuan menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Perintah dan wawasan siswa Wang ini sangat kuat. Anda dapat menyerahkan beberapa masalah kota Laut Suci kepada siswa Wang untuk diperintah. Wakil pemimpin Meng memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian, Jin Liuyan, yang merawat ayahnya, menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pemimpin Wang, saya tidak mengharapkan ini. Jin Qianyuan juga menatap Wang Xian dengan heran. Dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang pemuda ini. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Terakhir kali monster menyerang kota, dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Wang Xian adalah murid dari Demon Hunter College kami. Dia memiliki kekuatan peringkat 7 tingkat transenden. Komando dan wawasannya sangat kuat, wakil pemimpin Meng akan memimpin tentara untuk menghancurkan mereka. Masalah kota Shanghai akan diselesaikan oleh 3 perguruan tinggi besar dan para ahli dari kota Shanghai. Kata seorang guru dari Demon Hunter College. 2 guru lainnya juga mengangguk. Baiklah, Jin Qianyuan dan Presiden Asosiasi Tentara Bayaran mengangguk. Aku akan memimpin orang-orangku untuk menghadapi ras binatang buas terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada kalian. Wakil pemimpin Meng berdiri dan berbicara kepada mereka sebelum berjalan keluar. Di aula, hanya ada 3 perguruan tinggi besar dan sekelompok pejabat tinggi dari kota Shanghai yang tersisa. Menurut informasi yang kami terima, sekelompok binatang iblis bersiap untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Mereka mengendalikan beberapa binatang buas dan bersiap untuk menyerang kota Shanghai. Jin Qianyuan memandangi mereka, pandangannya tertuju pada Wang Xian. Belum lama ini, kota Shanghai mengalami pengepungan oleh monster. Belut bermata 8 ada di belakangnya. Namun, kami tidak berhasil menghancurkannya terakhir kali. Kekuatan terkuat dari belut bermata 8 adalah transendensi tingkat 8. Namun, ada sekitar 10 level 8 transenden dalam ras binatang iblis ini. Bagi kami, itu juga sangat merepotkan. Untuk mencegah ras binatang iblis ini memancing di perairan yang bermasalah, yang terbaik adalah menyingkirkan mereka. Bahkan jika kita tidak bisa menyingkirkan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka membentuk pasukan binatang buas. Apakah Anda memiliki informasi rinci tentang belut bermata 8? Kita bisa mengirim seseorang untuk membersihkan belut itu. Wang Xian memandang Jin Qianyuan dan bertanya langsung. Kami tidak memiliki informasi spesifik. Namun, jika mereka ingin mengendalikan ras binatang buas, kita dapat dengan mudah menemukannya. Ada gerakan aneh dari binatang buas di Gunung Laut 70 km sebelah timur kota Shanghai. Jin Qianyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kita akan mengirim orang ke sini. Semua siswa dari 3 akademi akan dimobilisasi. Berapa banyak ahli yang dapat dikerahkan di kota Laut Suci Anda? Penatua berjanggut panjang dari Akademi Laut Timur bertanya. 1 peringkat transenden 8, 4 peringkat 7, 10 peringkat 6, dan 30 peringkat 5. Jin Qianyuan berkata, sangat lemah. Beberapa instruktur sedikit mengernyit. Cukup, panggil mereka semua. Dengan kekuatan kita, kita benar-benar bisa menghadapi mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Bahkan, dia bisa menghancurkan belut bermata 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan bawahannya. Ya, dengan kekuatan kita, kita juga bisa melakukannya. Para guru menganggukkan kepala. Tujuan mereka bukan untuk menghancurkan belut bermata 8, tetapi untuk mencegah mereka membentuk ras binatang buas. Baiklah, terima kasih, semuanya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas operasi ini? Presiden Asosiasi Tentara Bayaran mengangguk dan memandangi beberapa guru. Ada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang hadir, tetapi operasi kali ini membutuhkan seorang komandan. Biarkan aku yang melakukannya. Kumpulkan semua orang dan segera bertindak. Wang Xian berdiri dan berkata, baiklah. 3 instruktur dari perguruan tinggi pemburu iblis segera mengangguk. Direktur Qian ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah.
Kedua tetua dari East Ocean College dan Ocean College ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka telah menyaksikan keterampilan mengintai dan memerintah Wang Xian dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dia belum lama ini. Seorang siswa luar biasa tingkat 7 memiliki bawahan luar biasa tingkat 7-11. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi komandan kali ini. Selain itu, Wang Xian adalah komandan yang bahkan harus dipatuhi oleh wakil kapten Korps Pembudidaya Laut. Hah? Presiden dari asosiasi perekrutan sedikit terkejut, tapi dia tetap mengangguk. Dia memandang Wang Xian sambil tersenyum dan berkata, untuk bisa mendapatkan kekaguman wakil kapten Meng dan persetujuan dari para guru, semua orang di kota Laut Suci kita juga akan mendengarkan perintah adik laki-laki kita. Baiklah, ayo berangkat kalau begitu. Kumpulkan semuanya. Wang Xian mengangguk. Wang Xian, kamu bisa melakukannya. Pada saat ini, Jin Liuyan menatap Wang Xian dan mengepalkan tinjunya ke arahnya. Oke, Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat kepada para guru Akademi Pemburu Setan. Kemudian, dia berjalan menuju tempat para siswa beristirahat. Liuyan, apakah kamu mengenalnya? Saat dia melihat sekelompok orang pergi, Jin Qianyuan menatap putrinya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, saya kenal dia. Terakhir kali kami pergi ke East Sea City, Yuan menyewa kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi. Dia sangat kuat bahkan instruktur Akademi Pemburu Iblis tidak cocok untuknya. Jin Liuyan mengangguk. Untuk bisa membuat semua instruktur dari 3 akademi menyetujui dia menjadi komandan kali ini, pemimpin kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix ini tidak sederhana. Melihat sosok mereka yang menghilang, senyum di wajah Jin Qianyuan perlahan menghilang, dan tatapan khawatir muncul di matanya. Saya harap kota Laut Suci dapat bertahan dari krisis ini, atau cepat, ada misi lain. Berkumpul di depan rumah wali kota. Tidak ada waktu untuk istirahat. Sepertinya kota Laut Suci sedang mengalami sedikit krisis. Ini pertama kalinya kami menghadapi pengepungan Demon Beast. Ini sangat merepotkan. Anggota East Ocean Academy dan Ocean Academy tidak beristirahat lama sebelum berjalan keluar dan berdiskusi dengan suara rendah. Banyak dari mereka tidak pernah benar-benar bertahan hidup di alam liar, dan jumlah binatang buas yang telah mereka bunuh juga bisa dihitung. Sekarang mereka memiliki begitu banyak tugas untuk diselesaikan, mereka merasa sedikit lelah. Ketika mereka tiba di gerbang rumah wali kota, para siswa Akademi Pemburu Setan telah tiba, dan para ahli kota Laut Suci telah berdiri. Dalam hal pengalaman keseluruhan, Demon Hunters Academy sedikit lebih kuat dari East Ocean Academy dan Ocean Academy. Ada 500 orang di kota Shanghai dan kurang dari 2.000 orang di 3 perguruan tinggi besar. Semuanya, jangan bicara. Wang Xian melihat bahwa semua orang telah tiba. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan langsung melepaskan gelombang tekanan dari tubuhnya. Kemudian, dia menyerang ke depan. Hah! Semua orang sedikit terkejut. Saat mereka merasakan aura yang kuat, ekspresi mereka sedikit berubah. Aura yang kuat. Para guru dari 3 akademi dan para ahli dari kota Shanghai juga sedikit terkejut. Mereka memandang Wang Xian, yang berdiri di depan, dengan wajah penuh keheranan. Itu dia. Kenapa dia berdiri di depan? Betapa akrabnya. Oh benar, itu adalah Phoenix Abadi, pemimpin grup mercenari Phoenix Abadi. Semua orang akrab dengan wajah Wang Xian. Jangan bicara tentang 3 akademi, orang-orang dari kota Shanghai juga mengenalnya. Semua orang tahu tentang pengepungan monster terakhir kali, Phoenix Abadi yang terkenal dan pemimpin tim muda. Saya akan bertanggung jawab atas misi berikutnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mematuhi perintah. Wang Xian melirik mereka semua dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Para siswa dari 3 akademi sedikit terpana. Bahkan para ahli dari kota Shanghai tertegun. Wang Xian terlihat sangat muda. Meskipun dia bisa merasakan bahwa dia sangat kuat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan. Bahkan para siswa dari 3 akademi besar yang menyaksikan wawasan dan kemampuan memerintah Wang Xian tercengang. Semua orang melihat keempat ahli tingkat 8 yang luar biasa di samping Wang Xian. Semua orang telah melihat wawasan dan kemampuan memerintah Wang Xian. Ini keputusan kami untuk menjadi komandan misi ini. Penatua berjanggut panjang dari East Ocean Academy berkata langsung. Lakukan saja apa yang saya minta Anda lakukan selanjutnya. Saya bisa menjamin keselamatan Anda. Jika Anda tidak mematuhi perintah saya dan Anda dalam bahaya, saya tidak akan membantu Anda. Wang Xian berkata kepada semua orang, sekarang, semua pembangkit tenaga listrik level 7 dan 6, majulah. Selain itu, mereka yang berada di bawah level 6 dari luar biasa yang pandai bertahan, serangan jarak jauh, pertarungan jarak dekat, dan kecepatan, berdiri berjajar. Wang Xian membuat rencana satu per satu.
Orang-orang di benua transendensi menyadari pengaturan pasukan. Namun, karena pelatihan mereka, sangat sulit untuk membentuk formasi lengkap 1.000 atau 10.000 orang. Kali ini, mereka berburu binatang buas dan binatang iblis. Jauh lebih nyaman untuk membentuk regu kecil untuk terlibat dalam pertempuran skala kecil di alam liar. Di bawah, semua orang segera keluar sesuai kemampuan masing-masing. Hai Wen melihat perintah bersemangat tinggi Wang Xian kepada mereka semua dan sedikit melengkungkan bibirnya. Ada beberapa kecemburuan dan penghinaan di matanya. Seorang yang luar biasa di level 6 akan menjadi pemimpin tim, membentuk ketua tim. Anggota lainnya dapat masuk ke tim manapun dengan suplemen. Saat Wang Xian berbicara, tim segera dibentuk. Setiap orang luar biasa di level 6 akan menjadi pemimpin tim. Hai Wen memandang Zhang Yusu yang ada di sampingnya dan menunjukkan senyum dingin. Misi kali ini adalah menuju ke wilayah gunung laut yang jaraknya 70 km. Musuhnya adalah belut bermata 8 dan binatang buas bercakar 8 dari alam supernatural level 8. Kami akan bertarung di laut. Semuanya, bersiaplah. Pemimpin serikat, tolong jelaskan kepada mereka beberapa hal yang harus diperhatikan di wilayah gunung laut. Wang Xian berbicara kepada semua orang saat dia memimpin dan menuju ke area gunung laut. Presiden Asosiasi Mercenari menjelaskan kepada semua orang medan area gunung laut dan kelemahan belut bermata 8 dan binatang buas bercakar 8. Di bawah perhatian orang-orang di kota Shanghai, semua orang terbang langsung ke langit. Area gunung laut adalah area berburu yang berjarak 70 km dari kota Shanghai. Di sini, pegunungan gunung bawah laut tingginya ratusan meter dari laut. Melihat dari langit, setidaknya ada ribuan gunung. Wilayah gunung laut memiliki binatang buas bercakar 8 dan sejumlah kecil binatang iblis belut bermata 8. Tingkat binatang buas bercakar 8 itu tidak terlalu tinggi. Mereka umumnya berada di level 2 atau 3, dengan yang tertinggi di level 6 atau 7. Belut bermata 8 selalu menjadi kekhawatiran bagi kota Laut Suci. Pengepungan monster terakhir dianisir oleh belut bermata 8. Kali ini, kota Shanghai dalam bahaya. Untuk beberapa alasan, ada beberapa pergerakan yang tidak biasa di area gunung bawah laut. Untuk mencegah belut bermata 8 muncul lagi dalam bahaya di masa depan, mereka hanya bisa melenyapkannya terlebih dahulu. Wilayah gunung laut ada di depan. Terlepas dari apakah itu belut bermata 8 atau binatang buas bercakar 8, mereka semua suka berbaring di puncak gunung. Sekarang, setiap tim akan menuju ke puncak gunung. Mereka datang ke langit di atas wilayah gunung laut. Wang Xian berkata kepada semua orang di belakangnya, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat 7 supranatural terletak di tengah-tengah 10 tim. Jika tim dalam bahaya, selamatkan mereka dengan cepat. Jika mereka bertemu dengan belut bermata 8, terlepas dari levelnya, segera laporkan. Ya, semua orang segera menjawab. Kalian turun duluan. Wang Xian melayang di langit. Mata naga api terang dan gelapnya mulai mengamati situasi di sekitarnya. Murid Wang, apakah kita akan bergerak maju sedikit demi sedikit dari sini? Direktur Qian sedikit mengernyit dan bertanya pada Wang Xian. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang luar biasa lainnya juga memandang Wang Xian. Hanya ada satu cara. Wang Xian menatap mereka dan berkata. Mereka berempat sedikit diam. Memang, hanya ada satu cara. Namun, jika kita bertemu dengan belut bermata 8 dan binatang iblis lainnya, kita akan berada dalam bahaya. Presiden Asosiasi Perekrutan mengatakan, jangan khawatir, kalian berempat dan anak buahku sudah cukup untuk menghadapi ras binatang iblis ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hah, apa, pelajar Wang, anak buahmu? Mereka berempat sedikit terkejut dan menatap Wang Xian dengan heran. Wang Xian tersenyum dan tidak menjawabnya secara langsung. Jangan khawatir, spesies binatang iblis belut bermata 8 tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, kami hanya memiliki metode ini saat ini. Mata mereka berempat berkedip saat melihat ke-11 pria parubaya yang berdiri di permukaan air dengan pedang panjang emas di tangan mereka. Ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Dengan kata-kata siswa Wang, kita bisa merasa nyaman. Senyum muncul di wajah Presiden Asosiasi Perekrutan. Selama semua orang mematuhi perintah, tidak ada yang akan berada dalam bahaya. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Di kawasan gunung laut, terdapat banyak gunung yang berdiri di atas laut. Burung dan binatang terbang di pegunungan. Lautan dalam yang dalamnya puluhan ribu meter dan gunung-gunung yang menjulang tinggi membuat seluruh wilayah itu sangat luar biasa. Wang Xian melayang di langit dan melihat ke bawah ke laut di bawah. Mata naganya dari api terang dan gelap menyapu pegunungan.
Belut bermata delapan dan binatang buas bercakar delapan suka menempel di pegunungan. Menurut penjaga kota Shanghai, ribuan binatang buas bercakar delapan telah berkumpul bersama beberapa jam yang lalu. Binatang buas bercakar delapan hidup sendirian dan biasanya tidak akan berkumpul bersama. Begitu sebuah kelompok berkumpul bersama, pasti akan ada binatang iblis yang kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Untuk mencegah bahaya terjadi, mereka harus menghentikan bahaya ini sejak awal selama periode kritis ini. Jika tidak, ketika tiga kelompok binatang buas lainnya tiba, bersama dengan belut bermata delapan, seluruh kota Shanghai akan tamat. Peng, hanya ada satu binatang buas bercakar delapan di sini, dan berada di tingkat transenden peringkat 3. Kami sudah menanganinya. Ayo pergi ke gunung berikutnya. Ada hampir 2.000 orang dalam tim. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di tingkat transenden peringkat 4 ke atas. Mereka dibagi menjadi total 100 tim. Setiap tim dipimpin oleh pakar peringkat 5 tingkat transenden, dan satu skuadron kecil dipimpin oleh pakar peringkat 6 tingkat transenden. Selain itu, ada juga ahli alam supernatural level 7 yang berpatroli di sekitarnya. Kecepatan mereka mencari puncak gunung sangat cepat. Begitu mereka menemukan binatang buas bercakar delapan, mereka akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mencari puncak gunung akan memakan waktu paling lama 1 menit. Efisiensinya sangat tinggi. Ada lebih dari 1.000 gunung. Berdasarkan kecepatan mereka, mereka juga sangat cepat. Ada lebih dari 1.000 binatang buas bercakar delapan dan beberapa belut bermata delapan berkumpul di sekitar puncak gunung di depan kita. Wang Xian selalu waspada sepanjang waktu. Setelah maju lebih dari 2.000 meter, dia menyadari bahwa ada lebih dari 1.000 binatang buas bercakar delapan berkumpul di sekitar puncak gunung di depan mereka. Ada lebih dari 1.000 binatang buas bercakar delapan di sekitar puncak gunung hijau di depan kita. Semuanya, kumpulkan dulu dan hancurkan binatang buas bercakar delapan itu. Jangan biarkan belut bermata delapan lainnya kabur. Dia segera memberi perintah. Ya, di bawah mereka, para instruktur dan ahli dari kota Shanghai menanggapi. Mereka melihat ke depan dengan keheranan di mata mereka. Mereka begitu jauh sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Wang Xian, yang berdiri di atas mereka, sudah menyadarinya. Ini membuat mereka sangat terkejut. Sekelompok lebih dari selusin ahli alam supernatural level 7 saling memandang dan memerintahkan tim kecil di bawah untuk mengelilingi mereka dengan tenang. Bertarung, bunuh mereka. Visibilitas di laut dalam jauh lebih rendah daripada di darat. Ketika mereka berada 1.000 meter dari gunung, kelompok transenden tipe 7 memperhatikan binatang buas di depan dan berteriak. Dalam sekejap, tim kecil menyerang ke depan, dengan hampir 2.000 elit membunuh sekelompok binatang bercakar delapan dengan mudah. Bahkan binatang belut bermata delapan tidak bisa lepas dari pengejaran transenden tipe 7. Wawasan komandan kita sangat kuat. Tidak heran dia adalah komandan operasi ini. Dia bisa menemukan binatang buas dari jarak sejauh itu. Paling lama dalam 1 atau 2 jam, kita akan dapat mencari di seluruh wilayah gunung bawah laut. Beberapa ahli dari kota Laut Suci berdiskusi dengan kekaguman di wajah mereka. Mereka mulai menyimpan mayat binatang buas ke dalam cincin interspatial mereka. Buah anggur hijau. Itu adalah buah anggur hijau. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari kerumunan. Semua orang dengan cepat melihat ke atas. Buah anggur hijau. Ini sebenarnya adalah buah anggur hijau yang langka. Saat ini, Hai Wen yang sedang berdiri di samping puncak gunung melihat buah yang tumbuh di puncak gunung. Matanya berbinar karena kegembiraan. Buah anggur hijau adalah buah roh tipe air. Itu adalah salah satu jenis ramuan roh yang paling langka, dan memiliki efek jenis roh. Ada 2 jenis ramuan roh dan buah roh. Salah satunya adalah buah roh normal yang hanya meningkatkan kekuatan seseorang, dan yang lainnya adalah buah roh yang dapat membantu seseorang memahami kemampuan ilahi. Beberapa buah roh memiliki energi khusus yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Misalnya, setelah mengonsumsi buah, seseorang akan merasa seperti berada di tempat yang asing. Efek aneh semacam ini bisa membuat seseorang memahami kemampuan ilahi khusus. Hal yang paling berharga tentang buah anggur hijau adalah memungkinkan pembudidaya elemen air untuk memahami kemampuan ilahi yang dapat memenuhi langit dengan air jernih. Buah yang bisa meningkatkan energi spiritual elemen air dan membantu orang memahami kemampuan ilahi, nilainya bisa dibayangkan. Jenis buah anggur hijau ini sangat berharga, 10 kali lebih banyak dari pil obat pada tingkat yang sama. Hai Wen melihat buah itu dan tubuhnya bergerak, langsung tiba di depan buah hijau itu. Buah seukuran kepalan tangan itu berwarna merah dan ada lapisan air berwarna hijau yang mengalir di atasnya. Itu terlihat sangat ajaib.
Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah anggur hijau dengan penuh semangat. Buah semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan batu roh. Bahkan dengan latar belakangnya, itu masih merupakan peluang besar baginya. Suara mendesing. Namun, saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, sesosok tubuh mengambil buah itu dan memegangnya di tangannya. Dikabarkan bahwa ada buah anggur berwarna hijau di kawasan pegunungan laut. Seperti yang diharapkan, buah anggur hijau ini akan diserahkan kepada Panglima. Pembangkit tenaga listrik level 7 yang luar biasa dari kota Shanghai mengambil buah di tangannya dan berkata sebelum terbang menuju Wang Xian. Kamu ini yang aku temukan. Ekspresi Hai Wen sedikit berubah. Melihat pria parubaya yang mengabaikannya, wajahnya berubah suram. Berbicara secara logis, semua harta yang diperoleh harus dibagikan oleh komandan. Jika harta itu tidak banyak bicara, maka itu harus dibagikan oleh komandan. Buah seperti buah anggur hijau seharusnya dibagikan secara alami oleh komandan. Lagi pula, Komandan Wang sangat mengagumkan. Tanpa mereka, kita akan berada dalam banyak masalah. Itu benar, mereka yang mampu akan mendapatkannya. Kami tidak keberatan dengan harta yang dibagikan oleh komandan. Beberapa orang di sekitar melihat situasinya. Meskipun mereka iri, mereka tetap berkata sambil tersenyum. Harta itu diberikan kepada mereka yang mampu. Meskipun Wang Xian tidak bergerak, dia bisa dikatakan sebagai inti dari seluruh tim. Secara alami, harta yang dia peroleh harus diberikan kepadanya terlebih dahulu. Tidak ada yang keberatan, dan tidak ada yang merasa itu tidak masuk akal. Bahkan jika semua orang menginginkan harta itu. Hai Wen mendengarkan percakapan di sekitarnya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia mengertakkan gigi dan menatap dingin. Melanjutkan, perintah datang dari atas, dan kelompok itu terus mencari. Orang pembawa sial, akulah yang mendapatkannya lebih dulu. Hai Wen meraung marah. Buah anggur hijau ini sangat penting baginya. Kekuatannya baru saja menembus 2 hari yang lalu, dan dengan buah anggur hijau ini, dia tidak hanya dapat membangun fondasi yang kokoh, tetapi dia juga dapat memahami langit air jernih yang menutupi kemampuan ilahi. Bahkan jika dia tidak dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Jika bukan karena perintah raja, bagaimana kamu bisa menemukannya? Zhang Yusu, yang berada di samping, melihat penampilan marah Hai Wen dan melengkungkan bibirnya saat dia berkata dengan lembut. Zhang Yusu, tutup mulut. Ketika Hai Wen mendengar kata-katanya, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Ketika Zhang Yusu melihat tatapan marahnya, dia segera menutup mulutnya. Hai Wen tiba-tiba menembus level transendensi 6, yang sudah jauh lebih kuat darinya. Selain latar belakangnya, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Lanjutkan. Dengan keberadaan Komandan Wang, tidak akan lama lagi kita bisa membersihkan seluruh wilayah Gunung Laut. Itu juga bisa dianggap sebagai ancaman tersembunyi bagi kota laut suci kita. Kali ini, kami harus berterima kasih kepada Komandan Wang. Berbicara tentang terakhir kali monster menyerang kota, Komandan Wang juga membantai di mana-mana. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix menjadi lebih terkenal setelah satu pertempuran. Komandan Wang dan bawahannya tampaknya menjadi lebih kuat. Lebih dari 100 regu terus maju ke depan. Beberapa ahli dari kota Laut Suci sedang mengobrol dengan suara rendah. Para siswa dari 3 akademi utama juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Belum lama ini, Wang Xian berhasil menghancurkan Direwolf dan komandannya kali ini. Dapat dikatakan bahwa Wang Xian menjadi pusat perhatian. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya orang nomor 1 di 3 akademi besar. Kekuatannya yang tak tertandingi, wawasan yang menakutkan, dan kemampuan memerintah yang kuat membuat para siswa jenius dari 3 akademi utama tidak ada apa-apanya dibandingkan. Menekan semua keajaiban dari 3 akademi utama. HMPH. Hai Wen mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya dan wajahnya berubah muram. Dia mendengus dingin. Sebagai seorang jenius dengan latar belakang yang kuat, dia sekarang ditekan oleh seseorang dengan usia yang sama. Ini membuatnya cemburu. Terlebih lagi, orang ini telah mempermalukannya berkali-kali. Ini membuatnya, yang selalu bangga, sangat marah. Seorang pria dengan garis keturunan. Ketika dia berkultivasi ke puncak garis keturunan, saya akan melihat betapa sombongnya Anda. Tunggu dan lihat saja. Hai Wen menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat dia melihat beberapa tim di bawah kendalinya, suasana hatinya sedikit membaik. Namun, ketika dia memikirkan orang itu yang memerintah mereka semua, dia merasa tidak nyaman lagi. Mereka terus mendorong ke depan. Setelah melewati kelompok binatang buas bercakar 8 yang baru saja mereka temui, tidak ada binatang buas yang berkumpul bersama.
Dorongan itu masih berlangsung. Lebih dari 2.000 orang mencari di puncak gunung dan membunuh binatang buas bercakar 8 satu persatu. Tuan Muda Hai, ada harta, harta. Di depan puncak gunung di dasar laut, sebuah suara bersemangat berteriak pada Hai Wen. Harta karun apa? Hai Wen dengan tidak sabar menatap pemuda di depannya. Di Ocean Academy, nama yang paling terkenal adalah nama Hai Wen. Sebagian besar siswa di akademi memanggilnya Tuan Muda Hai. Buah anggur hijau? Ini buah anggur hijau, Tuan Muda Hai. Pria muda itu menunjuk ke langit, merendahkan suaranya dan berteriak dengan penuh semangat. Apa? Buah anggur hijau? Tubuh Hai Wen bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira saat dia terbang. Tuan Muda Hai, ada beberapa binatang buas bercakar 8 yang menjaganya. Ada lubang di sana, dan aura yang kuat keluar darinya. Saya menduga bahwa mungkin ada Demon Beast peringkat 6 Transcendent bermata 8 di dalam. Pria muda itu menunjuk ke suatu tempat sekitar 500 meter di atas dan berkata kepadanya. Semua harta memiliki binatang buas yang kuat yang menjaganya. Hai Wen menatap buah anggur hijau, matanya perlahan menyala, namun, bahkan jika ada monster peringkat 6 yang transenden, dengan kekuatan kita tidak perlu takut. Matanya berkedip saat dia melihat ketiga makhluk transenden peringkat 5 yang mengelilingi buah anggur hijau, lalu melihat ke pintu masuk gua. Zhang Yusu, pasukanmu, kemarilah. Hai Wen menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zhang Yusu dan anak buahnya. Zhang Yusu memiliki kekuatan peringkat 5 yang transenden dan memimpin pasukan. Orang-orang yang mengikutinya semuanya berhubungan baik dengannya. Kedua pemuda yang pergi ke pelelangan bersamanya juga ada di sampingnya. Kenapa Gai Hai Wen itu memanggil kita? Salah satu pemuda melihat Hai Wen memanggil mereka dan bertanya pada Zhang Yusu dengan wajah cemberut. Aku tidak tahu. Dia pemimpin perusahaan kami. Ayo pergi dan lihat. Zhang Yusu ragu-ragu sejenak. Dia melihat anggota timnya dan berjalan menuju Hai Wen. Kalian berdua tim, ikut aku dan bunuh ketiga binatang buas itu. Hai Wen melihat mereka berjalan mendekat dan menunjuk ketiga binatang buas bercakar 8 yang menempel di puncak gunung. Oh, itu adalah buah anggur hijau. Zhang Yusu mendongak dan melihat buah di samping tiga binatang buas. Dia tertegun. Itu benar, buah anggur hijau. Pergi dan ikat ketiga binatang buas itu. Hai Wen tersenyum dan sudut mulutnya meringkuk. Ada lubang di samping buah anggur hijau. Mungkin ada binatang iblis, belut bermata 8, di dalamnya. Mari kita. Diam. Bahkan jika ada, itu pada tingkat 6 yang transenden. Dengan kekuatanku, cukup untuk menghadapinya. Zhang Yusu mendongak dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Hai Wen. Dia menatap Zhang Yusu dengan dingin. Patuhi perintah, naik. Tapi, Panglima mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan binatang iblis, kamu harus segera melaporkannya. Ekspresi Zhang Yusu agak tidak sedap dipandang saat dia berbicara. Matamu yang mana yang melihat binatang iblis? Zhang Yusu, Anda akan memasuki korps pembudidaya laut di masa depan. Hal terpenting dalam korps adalah mematuhi perintah. Anda tidak mematuhi perintah, dan Anda masih ingin memasuki korps pembudidaya laut. Hai Wen menatap Zhang Yusu dengan ekspresi dingin. Ekspresi Zhang Yusu dan yang lainnya sedikit berubah. Sekarang mereka sedang dalam misi, mereka tidak akan khawatir sama sekali jika orang lain menggunakan masalah ini sebagai alasan. Namun, jika Hai Wen mengatakan kata-kata ini, jika dia dengan sengaja menggunakan masalah ini untuk menimbulkan masalah bagi korps pembudidaya laut, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi masa depan mereka. Cara paling ideal bagi siswa Akademi Kelautan Shanghai adalah dengan memasuki korps pembudidaya laut. Baiklah, tapi jika ada demonic beast di dalam, kami akan segera melaporkannya. Zhang Yusu dan yang lainnya saling memandang dan berkata dengan ekspresi gelap. Lakukan saja urusanmu sendiri. Hai Wen berkata kepada mereka dengan ekspresi mengejek. Dia paling menyukai perasaan mengendalikan orang lain. Ayo pergi. Ada 3 monster level 5 transcendent. Kami membutuhkan 2 tim untuk bekerja sama. Zhang Yusu memandang pemimpin tim di samping Hai Wen dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, pria muda yang baru saja mulai melapor mengangguk. Rombongan 20 orang itu bergerak dan segera terbang menuju lokasi buah anggur hijau itu. Hati-hati, mungkin ada binatang iblis yang lebih kuat lagi di dalam gua itu. Zhang Yusu mengingatkan dengan suara rendah sambil menatap Hai Wen yang mengikuti di sampingnya. Orang-orang di sekitarnya mengangguk. Hai Wen menjilat lidahnya saat dia memegang alat roh pertahanan di tangannya.
Dia menatap buah anggur hijau dengan tatapan membara. Menyerang. Ketika mereka berada 100 meter jauhnya, 3 binatang buas bercakar 8 dengan kepala besar telah menemukan mereka. Zhang Yusu memberikan teriakan ringan saat senjata di tangannya memancarkan lampu hijau saat dia langsung menyerang binatang buas peringkat 5 yang transenden. Hai Wen dan anggota kelompok lainnya juga melepaskan serangan mereka. Cahaya pedang yang menakutkan dan serangan atribut menutupi tubuh binatang bercakar 38 itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat serangan mendarat di puncak gunung, suara teredam terdengar. Mendesis. Salah satu dari binatang bercakar 8 memiliki 4 cakar yang dipotong, karena mengeluarkan suara yang menakutkan. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, 8 mata putih yang menakutkan tiba-tiba muncul dari lubang hitam di samping buah anggur hijau, dan mereka menatap dengan dingin ke arahnya. Belut bermata 8 memiliki 8 mata, dan setiap matanya sangat pucat. Belut bermata 8 adalah binatang iblis atribut air, dan matanya bisa melepaskan kekuatan magis. Dengan 8 mata, paling banyak bisa melepaskan 8 kekuatan magis. Batasnya juga untuk naik ke level 8 yang transenden. Ketika belut bermata 8 keluar dari gua, semua orang langsung merasakan tubuh mereka menjadi sangat dingin. Tidak bagus, itu adalah binatang iblis. Zhang Yusu melihat belut bermata 8 keluar dari gua dan ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berteriak. Diam, terus menyerang. Tunggu selama 10 detik. Hai Wen melihat belut bermata 8 keluar dari gua dan sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat meraung. Bagaimana dia bisa meminta bantuan saat ini? Setelah ahli tingkat 7 transenden datang, buah anggur hijau tidak lagi menjadi miliknya. Dia ingin menyingkirkan buah anggur hijau sebelum meminta bantuan. So, pada saat ini, belut bermata 8 mengintip keluar dari lubang, matanya memancarkan kilatan dingin saat panah air dingin melesat ke arah mereka. Tubuhnya dibor, setidaknya sepanjang 5 meter. Kepalanya besar, dan memiliki tubuh seperti ular. Menyerang. Hai Wen meraung dan mengayunkan pedang di tangannya, menciptakan ruang hampa 100 meter di laut. Vakum itu robek ke arah belut bermata 8. Zhang Yusu dan yang lainnya tampak serius saat mereka memotong senjata mereka. Berdengung. Salah satu mata belut bermata 8 bersinar dengan bola cahaya biru. Bola cahaya keluar dari mata dan perlahan membesar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Satu demi satu, serangan mendarat di tubuh belut bermata 8, menyebabkan riak samar. Itu mengguncang tubuhnya, dan ekornya yang besar mulai memutih. Permukaan ekornya mulai membeku, langsung menuju ke arah mereka. Waktu yang tepat, Zhang Yusu memegang alat roh di tangan kirinya, dan matanya menunjukkan ekspresi gembira saat dia langsung naik untuk menghadapi serangan itu. Peng, peng, ekor putih beku belut bermata 8 langsung berayun ke tubuh Zhang Yusu. Namun, pada saat itu terjadi, aliran air tipis muncul di tubuhnya, dan aliran air memblokir semua serangan. Tubuh Zhang Yusu bergerak dan dia jatuh. Belut bermata 8 tidak melihat Hai Wen yang dipukul. Itu mengabaikannya dan menyerang Zhang Yusu dan yang lainnya. Haha, ketika Hai Wen melihat bahwa belut bermata 8 tidak menyerangnya lagi, dia bergerak dan terbang menuju buah anggur hijau. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan buah anggur hijau itu ke dalam cincin interspatialnya. Tidak bagus, tolong bantu. Namun, Zhang Yusu dan yang lainnya, yang menghadapi belut bermata 8 level 6 transenden, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Mereka buru-buru berteriak. Sampah. Hai Wen, yang baru saja menyimpan buah anggur hijau, mendengar teriakan ini dan berkata dengan nada menghina. Namun, dia sudah mendapatkan buah anggur hijau. Bahkan jika ada ahli yang datang, dia akan baik-baik saja. Ah, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Dia berbalik dan menyadari bahwa 3 orang sebenarnya telah mati di bawah serangan belut bermata 8. Hai Wen mengerutkan kening dan sedikit ketidaksabaran terlihat di matanya. Benar-benar sampah. Guru, minta bala bantuan. Dia langsung berteriak keras. 3 pembangkit tenaga luar biasa level 7 di dekatnya segera melihat ke atas dan terbang dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian dan 4 ahli alam supernatural tingkat 8 melihat ke bawah dari laut dan sedikit mengangkat alis mereka. Aku akan pergi dan melihatnya. Orang tua dari Ocean Academy mendengar suara yang familiar ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke bawah. Mata Wang Xian berkedip. Ketika dia melihat belut bermata 8, dia sedikit mengernyit. Tak jauh dari belut bermata 8 itu, ada sesosok familiar. Seseorang meninggal. Aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian memindai area tersebut.
Matanya berbinar. Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju lokasi itu. Orang tua dan Presiden Akademi Lautan Timur ragu sejenak sebelum terbang juga. Ledakan. Ketika Wang Xian terbang, belut bermata 8 itu sudah terbunuh. Tatapannya menyapu sekeliling dan mendarat di tubuh Zhang Yusu. Ada luka besar di dadanya. Luka itu nyaris merenggut nyawanya. Apa yang sedang terjadi? Saya mengatakan kepada Anda untuk segera melaporkan jika Anda menemukan binatang setan. Bagaimana mungkin kamu masih diserang oleh demonic beast? Wang Xian mengeluarkan pil transcendent level 6 dan memberikannya kepada Zhang Yusu. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. 4 pemuda tewas di tangan belut mata 8. Seharusnya demonic beast yang tiba-tiba keluar dari gua. Mereka tidak bereaksi tepat waktu ketika mereka diserang. Berdiri di samping Haiwen, lelaki tua yang berada di level supernatural 8 dari Ocean Institute tiba-tiba berbicara. Dia memandang Haiwen dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Paman Jiang, aku baik-baik saja. Haiwen menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap Zhang Yusu di sampingnya. Dia membuka mulutnya dan matanya berkedip. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat lelaki tua dari institut itu. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban di alam liar. Binatang iblis terlalu licik. Itu benar. Beruntung hanya 4 orang yang tewas dalam operasi ini. Orang tua dari Akademi Issea dan Presiden Asosiasi Perekrutan menggelengkan kepala tak berdaya. Beberapa pria parubaya yang berada di tingkat Transcendent 7 bersiap untuk mengumpulkan tubuhnya. Siapa yang memetik buah anggur hijau di pintu masuk gua? Wang Xian menunjuk ke sisa buah anggur hijau di pintu masuk gua dengan wajah tanpa ekspresi dan bertanya langsung. Hah? Orang-orang di sekitar sedikit tertegun saat mereka melihat lokasi yang ditunjuk Wang Xian. Apa? Saya menemukan buah anggur hijau dan mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya. Haiwen mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi tidak senang saat melihat Wang Xian menemukan buah anggur hijau. Anggota timmu diserang oleh belut mata 8, namun kamu masih punya waktu untuk memetik buah anggur hijau. Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Xian. Dia menepuk Zhang Yusu, yang berada di sampingnya, dan berkata, bicaralah. Beritahu kami semua yang terjadi barusan. Anda, Haiwen menatap Wang Xian dengan amarah di matanya. Dia menatap Zhang Yusu dengan dingin. Fiuh. Zhang Yusu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, Kapten Haiwen baru saja memanggil tim kami. Dia ingin kita menyerang buah anggur hijau yang menjaga mereka bersamanya. Ada lubang yang dalam di samping buah anggur hijau. Kami curiga ada binatang iblis yang lebih kuat atau binatang buas di dalam, tetapi Kapten Haiwen tidak membiarkan kami meminta bantuan dan meminta kami untuk menyerang bersamanya. Setelah kami menyerang bersama, seekor belut bermata 8 keluar dari lubang hitam. Saya tidak berharap Kapten Haiwen menghindari serangan belut bermata 8 dan memetik buah anggur hijau setelah dia memblokirnya dengan artefak spiritual pertahanan. Pada akhirnya, 4 rekan kami terbunuh selama periode waktu ini. Zhang Yusu berkata dengan ekspresi buruk. Latar belakang Haiwen terlalu besar. Akan menjadi bencana bagi keluarga Zhang jika mereka benar-benar menyinggung perasaannya. Zhang Yusu, lebih baik kamu memikirkannya sebelum mengatakan apapun. Haiwen menatapnya dengan dingin. Dia penuh dengan ancaman. Lalu penjelasan apa yang kamu miliki? Wang Xian menatap Haiwen dengan dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Haiwen memiringkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Bagus. Sebagai kapten, Anda menyebabkan kematian 4 anggota karena keinginan egois Anda. Kamu pantas mati. Suara dingin Wang Xian terdengar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Haiwen. Pedang panjang di tangan ikan todak emas tidak jauh dari sana bergetar sedikit. Suara mendesing. Ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, ikan todak emas langsung menyerangnya. Berhenti. Wang Xian sebenarnya berani membiarkan bawahannya membunuhnya. Ekspresinya berubah drastis. Orang tua dari Ocean Academy juga berubah drastis. Dia mengguncang pedang panjang di tangannya dan berdiri tepat di depan ikan pedang emas. Berhenti. Dia berteriak lagi dan menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Murid Wang, tidak baik membunuh seseorang sebelum kita memiliki pemahaman yang mendetail tentang masalah ini. Kalau begitu biarkan dia memberitahu kita bagaimana keempat orang ini mati. Karena saya komandan misi ini, saya harus bertanggung jawab untuk semua orang. Wang Xian menunjuk ke mayat di tanah dengan ekspresi dingin dan menatap Haiwen. Yang meninggal adalah anggota Akademi Kelautan kita dan murid Akademi Kelautan Timur. Kami akan menyelesaikan masalah ini.
Orang tua dari Ocean Academy berkata dengan ekspresi malu. Kamu akan menyelesaikannya. Wang Xian menatapnya dengan senyum dingin di wajahnya, dia berteriak pelan, semuanya, kemarilah. Semua orang, datang ke sini. Suara Wang Xian langsung menyebar ke telinga semua orang di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Ayo pergi. Komandan Wang memanggil kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi. Dengan perintah, semua orang bergegas. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Hai Wen berubah saat dia melihat Wang Xian memanggil semua orang. Dia menatap Wang Xian dan berteriak dengan suara rendah. Ceritakan padaku apa yang baru saja terjadi. Wang Xian menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang aku bilang? Apa hubungan kematian mereka denganku? Itu karena mereka terlalu lemah. Hai Wen mengertakkan gigi dan memelototi Wang Xian saat dia berteriak keras. Sebagai kapten, Anda meminta anggota tim Anda untuk melindungi Anda untuk memetik buah anggur hijau. Apakah Anda pikir itu ada hubungannya dengan Anda? Saya berkata, segera laporkan jika Anda menemukan binatang iblis. Mengapa Anda tidak melaporkannya? Wang Xian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Seseorang mati. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang yang baru saja tiba melihat mayat di samping mereka dan tercengang ketika mendengar kata-kata mereka. Komandan Wang, sekolah oseanografi kita akan menyelesaikan masalah ini. Kami akan menanganinya sendiri. Pria tua dari sekolah oseanografi berjalan perlahan ke arah Hai Wen dan menatapnya dengan ekspresi serius. Kami tidak berada di Akademi Oseanografi Anda sekarang. Saya bertanggung jawab atas misi sekarang. Seorang siswa dari Akademi Oseanografi Anda telah menyebabkan kematian 4 orang karena keinginan egoisnya. Akademi Oseanografi Anda adalah kekuatan cadangan tentara pembudidaya laut dan dikelola secara resimen. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Situasinya tampaknya kapten tim yang berada di level 6 Transcendent telah menemukan buah anggur hijau. Namun, mungkin ada bahaya di gua itu. Untuk mendapatkan buah anggur hijau, dia tidak meminta bala bantuan. Sebaliknya, dia memerintahkan bawahannya untuk membantunya memblokir serangan itu. Pada akhirnya, 4 dari mereka mati. Orang menyebalkan ini mengorbankan 4 rekannya hanya untuk mendapatkan buah anggur hijau. Ini adalah kejahatan yang pantas mati. Jika dia ditempatkan di Korps Samudera, dia akan segera dibunuh. Beberapa siswa di sekitarnya dan para ahli dari kota Laut Suci memandang Hai Wen dan berbisik dengan jijik. Hanya siswa dari Akademi Kelautan yang mengerutkan kening saat mereka menonton adegan ini. Bagaimana menyelesaikan ini adalah urusan Akademi Kelautan kita. Kita tidak perlu menyusahkan raja untuk memerintah kita. Orang tua dari Ocean Academy berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang seperti ini harus segera dibunuh. Itu benar. Seperti yang dikatakan Komandan Wang, kami tidak berada di Akademi Laut Anda sekarang. Kita harus mematuhi aturan di luar. Mereka harus dibunuh. Orang pembawa sial, mengkhianati rekan satu timmu sendiri. Orang-orang seperti ini harus diumpankan ke binatang buas. Namun, begitu lelaki tua itu selesai berbicara, beberapa lelaki parubaya di sekitarnya berkata dengan marah. Kalian semua diam. Ketika Hai Wen mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya dan pandangan menghina semua orang, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia meraung keras dengan ekspresi ganas. Betapa sombongnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ocean Academy mengasuh orang seperti itu. Presiden Asosiasi Tenaga Kerja Kota Laut Suci menunjuk Hai Wen dengan ekspresi marah saat dia berbicara. Dia ada di sini bersama kita sekarang. Menurut aturan, meski kita tidak membunuhnya, kita harus melumpuhkannya. Seorang ahli di tingkat Transcendent peringkat 7 bergema. Diam, kakek tua. Masih ada beberapa dari Anda. Jika kamu berani membunuhku, aku akan melihat bahwa kamu mencari kematian. Hai Wen menunjuk ke masing-masing dari mereka dengan ekspresi jahat. HMPH, orang yang hina dan hina. Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Ekspresi Presiden Asosiasi Perekrutan sedikit berubah, dan dia langsung mengangkat staf di tangannya. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhku, seluruh keluargamu akan mati. Hai Wen langsung menyingkirkan lelaki tua di depannya, dan tatapannya dingin dan menghina saat dia menatap Presiden Asosiasi Perekrutan. Lupakan, pada saat ini, lelaki tua berjanggut panjang dari Akademi Lautan Timur yang menunggangi burung dan binatang buas mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, yang meninggal adalah siswa dari Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan. Kami akan menyelesaikan masalah ini.
Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian. Hehe, aku sangat ingin tahu seberapa kuat latar belakangnya. Dia benar-benar melindunginya bahkan setelah dia menyebabkan kematian murid-muridmu. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata. Wajah para instruktur dari kedua akademi langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Para siswa Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan di sekitar mereka juga memiliki ekspresi jelek. Yang meninggal adalah teman sekelas mereka. Mereka dibunuh oleh seseorang. Namun, Akademi masih harus melindungi orang yang menyebabkan kematian mereka. Seketika, semua orang merasakan simpati terhadap kelinci yang mati itu. Beberapa siswa menatap Hai Wen dengan amarah di mata mereka. Ayah saya adalah langit tsunami. Jika kau punya nyali, coba sentuh sehelai rambutku. Hai Wen menunjuk Wang Xian dengan ekspresi malu dan berteriak dengan arogan, tunggu saja. Hari ini, dia sangat marah. Dia dibenci oleh semua orang di sekitarnya. Itu semua karena orang ini. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit niat membunuh di matanya. Tsunami langit. Ketika semua orang di sekitar mendengar nama ini, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Tsunami Sky adalah komandan tentara pembudidaya laut, jenderal kerajaan bintang bulan, dan pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Tidak heran bahkan instruktur Akademi Laut dan Akademi Laut Timur harus melindunginya. Semua orang memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata langit tsunami, dia juga sedikit terpana. Bagaimanapun, ini adalah putra dari ahli interpretasi kosong, pemimpin Korps Laut. Putra seorang ahli terkemuka. Tidak heran dia berani menjadi begitu tak terkendali. Dia bahkan berani mengancamku saat ini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lemah. Sejak awal, saat melihat wakil ketua Meng dari Ocean Corps sangat antusias dengan Hai Wen, dia merasa identitasnya tidak sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu besar. Dia adalah putra seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dan seorang jenderal. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? HMPH. Hai Wen menatap Wang Xian dengan jijik dan mendengus dingin dengan sedikit kedengkian. Jadi bagaimana jika dia mengancammu? Saat suara arogan Haven terdengar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi malu. Seorang pria, karena keinginan egoisnya sendiri, menyebabkan kematian 4 rekannya, dan sekarang dia bahkan menunjuk ke arah komandan dan mengatakan bahwa dia mengancammu. Perilaku arogan semacam ini membuat setiap orang memiliki dorongan untuk membunuhnya. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Putra sang jenderal, keturunan ahli tafsir kosong, siapa yang berani menyentuhnya? Seperti yang dia katakan, selama seseorang berani menyentuh bahkan sehelai rambut di kepalanya, apa yang akan mereka hadapi selanjutnya mungkin adalah balas dendam dari ahli interpretasi kosong. Terutama, ada tim pertempuran angin berkuda di sini di kota Laut Suci. Tim pertempuran besar dari tentara pembudidaya laut. Tim pertempuran ini semuanya adalah bawahan ayahnya. Saat ini, bahkan jika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Latar belakangnya terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga tidak ada yang berani bergerak. Ketika beberapa instruktur Akademi Pembudidaya Samudra mendengar suara arogan Hai Wen, sudut mulut mereka berkedut dan mereka memalingkan wajah ke samping. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, mereka semua adalah bawahan ayah Hai Wen. Apakah kamu mengancamku? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya sedikit berkedip. Sedikit niat membunuh muncul di mata 11 ikan todak emas di samping. Hah? Orang tua dari Ocean College, orang tua dari East Ocean College, dan Presiden Asosiasi Ketenagakerjaan Kota Laut Suci langsung merasakan niat membunuh dari Golden Swordfish. Mereka bertiga sedikit mengubah ekspresi mereka. Jangan menganggap dirimu terlalu serius, Panglima tertinggi. Apakah kamu percaya? Baiklah, Tuan Muda Hai. Namun, Hai Wen sama sekali tidak merasakan niat membunuh ikan pedang emas. Dia terus berbicara dengan arogan. Ketika lelaki tua dari perguruan tinggi samudra melihat situasi ini, dia buru-buru memotongnya. Aku akan kembali dulu. Hawen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memperhatikan ekspresi tidak puas dari orang-orang di sekitarnya dan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mendengus dingin lagi dan ingin pergi. Dia berbalik. Para siswa dari 3 akademi utama dan para ahli dari kota Laut Suci memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, mereka tetap berinisiatif untuk membuka jalan. Menabrak. Saat ini, 4 sosok memblokir jalan secara langsung. Mata dingin mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatapnya.
Apakah aku membiarkanmu pergi? Pada saat yang sama, suara dingin terdengar, menyebabkan Hai Wen menjadi kaku. Dia berbalik dengan ekspresi muram dan menatap Wang Xian dengan mata gelapnya. Beraninya kau menghentikanku. Komandan Wang, orang tua dari Ocean Academy juga memandang Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. Meskipun semua ini adalah kesalahan Hai Wen, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya apapun yang terjadi. Yang meninggal adalah orang-orang dari East Ocean Academy dan Ocean Academy. Jika Anda tidak peduli, saya tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Namun, jika Anda berani mengancam saya, itu tidak akan sesederhana itu. Wang Xian menatap lelaki tua dari Ocean Academy dan mengungkapkan ekspresi dingin. Lakukan, lumpuhkan dia. Wang Xian memandang ikan pedang emas dan yang lainnya dan segera berkata. Wang Xian, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Pria tua dari Ocean Academy berteriak keras. Aura di tubuhnya bergetar dan aura pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang luar biasa dipancarkan secara langsung. Beberapa instruktur di samping juga memegang senjata mereka dengan erat dan menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Dentang, 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 dentang. Namun, pada saat ini, sinar pedang emas datang dari sekitarnya dan mengunci 5 orang dari Ocean Academy. Sinar pedang yang menakutkan bisa terlihat melayang di sekitar mereka berlima dengan mata terbuka. Ekspresi lelaki tua dari Ocean Academy berubah drastis. Dia melihat ikan emas yang mengunci mereka dengan sedikit ketakutan di matanya. 4 di antaranya berada di tingkat Transcendent 8 dan 4 di antaranya berada di tingkat Transcendent 8. Suara mendesing. Ikan todak emas lainnya bergerak. Dengan sekejap, dia muncul di samping Hai Wen. Wajah Hai Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Dia bisa merasakan seseorang mencengkeram lehernya dengan erat. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Berhenti. Jika kamu berani bergerak, Sang Jenderal tidak akan melepaskanmu. Orang tua dari sekolah oseanografi berteriak kaget. Semua orang tercengang. Wang Xian sebenarnya berani mendekati putra Sang Jenderal. Ini hanya menyinggung seorang jenderal dan seniman bela diri kosong yang berwawasan luas. Dia tidak akan bisa tinggal di seluruh kerajaan bintang bulan di masa depan. Bang! Orang tua dari sekolah oseanografi menjawab dengan telapak tangan. Telapak tangan mendarat dengan keras di dada Hai Wen. Ah! Jeritan keluar dari mulutnya. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Kalian sebenarnya benar-benar berani melumpuhkanku, kamu pantas mati. Mata Hai Wen sedang kesurupan. Dia menatap Wang Xian dengan wajah terpelintir karena rasa sakit dan memuntahkan darah. Terus mengancamku. Wang Xian berkata kepadanya dengan senyum dingin. Wang Xian, beraninya kamu bergerak. Pria tua dari Akademi Samudra itu sedikit gemetar. Dia menatap Wang Xian dan menggeram dengan suara rendah. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan mencibir. Dia sedikit meremehkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana seorang seniman bela diri yang berwawasan luas memiliki anak yang begitu bodoh. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Kata-katanya menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah lagi. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Paling-paling, dia tidak akan tinggal di kerajaan bintang bulan lagi. Dia akan pergi ke kerajaan lain. Anda adalah seniman bela diri yang berwawasan luas, jadi bagaimana jika Anda seorang jenderal? Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda membunuh dan melarikan diri? Kata-kata Wang Xian juga mengejutkan semua orang. 2 kata muncul di benak mereka, Anda punya nyali. Namun, saat ini, Hai Wen sedang panik. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Pihak lain berani menyerangnya secara langsung. Jika dia benar-benar terbunuh, dia akan tamat. Dia hanya memiliki 1 nyawa tersisa. Dia takut dan tubuhnya gemetar. Tolong, jangan bunuh aku. Tolong, saya salah. Hai Wen menelan seteguk air liur. Dia menatap Wang Xian dengan tergesa-gesa dan terus berkata. Dia memohon belas kasihan. Dia memohon belas kasihan. Yang tangguh takut pada yang tangguh. Yang tangguh takut pada yang tangguh yang tidak peduli dengan hidup mereka. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Wang Xian berani membunuhnya, kesombongannya dari sebelumnya benar-benar hilang. Dia memohon belas kasihan dengan wajah penuh kepanikan. Wang Xian menatapnya dengan mengejek. Jika kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan membalas dendam di masa depan. Biarkan aku pergi. Ketika Hai Wen melihat ekspresinya, hatinya semakin ketakutan saat dia berteriak keras. Siswa Wang Xian, jangan gegabah. Jangan ruam. Orang tua dari Ocean Academy dipenuhi dengan kepanikan. Demon, dia tidak menyangka Hai Wen begitu bodoh dan sombong.
Dia juga tidak menyangka Wang Xian begitu ceroboh. Sekarang, hanya 5 bawahannya yang menunjukkan kekuatan tingkat 8 yang luar biasa. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Hai Wen. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Wang Xian tidak terlalu gegabah. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka merasa sangat senang. Bahkan para siswa Akademi Samudra dan Samudra Timur dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum. Kematian 4 siswa membuat mereka merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Tindakan Wang Xian membuatnya merasa bahwa kebencian di hatinya telah sedikit mereda. Jika bukan karena mereka takut dengan latar belakang Hai Wen, mereka pasti sudah bersorak untuknya sejak lama. Melihat Hafin, mereka memandangnya dengan mengejek. Jadi bagaimana jika dia mengancammu sekarang? Sekarang dia memohon padamu untuk tidak membunuhku. Lumpuhkan dia. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Xian. Pada akhirnya, Wang Xian tidak memilih untuk membunuhnya. Jika dia membunuhnya, konsekuensinya adalah seluruh pasukan pembudidaya lautan akan segera mengejarnya. Saat itu, banyak rencananya akan terganggu. Menjaga dia tetap hidup akan membuatnya benar-benar menyinggung pusat kekuatan tahap interpretasi kosong. Namun, pihak lain tidak akan menyerangnya secara langsung. Apalagi saat mereka begitu jauh dari satu sama lain, ini akan memberinya banyak waktu. Selama dia menyelesaikan masalah monster iblis yang menyerang kota dan mendapatkan mayat monster iblis, Wang Xian mungkin tidak takut dengan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Oleh karena itu, demi langkah selanjutnya, dia harus menanggungnya. Jika dia ingin membunuh orang cacat di masa depan, dengan kekuatan anisasi pembunuh naga, kecuali dia berada di sisi ayahnya 24 jam sehari, dia pasti akan mati. Bang! Setelah Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan ikan pedang emas kembali mendarat di tubuh Hai Wen. Ah! Jeritan terdengar lagi. Hai Wen, yang ditangkap oleh ikan todak emas, pingsan seperti genangan lumpur. Lanjutkan misi dan selesaikan krisis di wilayah pegunungan laut secepat mungkin. Wang Xian memandang Hai Wen, yang tidak pingsan, dan berkata kepada semua orang. Ikan todak emas yang memegang Hai Wen melemparkannya ke depan lelaki tua dari Akademi Kelautan. Dia menangkapnya dengan cepat. Lanjutkan, lanjutkan. Ayo, lanjutkan misi. Selain beberapa instruktur dari Akademi Kelautan yang terlihat sangat malu, semua orang tersenyum dan berteriak keras. Fiuh, kirim Tuan Muda Hai kembali. Beberapa instruktur Akademi Kelautan memandangi Hai Wen yang tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya telah lumpuh. Meskipun kekuatan ayahnya dapat menyembuhkannya, kultivasinya dapat dianggap lumpuh total. Butuh setidaknya 7 hingga 8 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Betapa memuaskan, orang pembawa sial, orang ini terlalu sombong. Dia lumpuh dengan baik. Akan lebih baik lagi jika kita bisa membunuhnya. Mungkin merepotkan jika kita membunuh Komandan Wang. Namun, menarik untuk melihat ketakutan pria itu dari awal hingga akhir. Putra jenderal itu luar biasa. HMPH, dia membunuh 4 rekan satu timnya dan instruktur akademi masih melindunginya. Kami tidak bisa membiarkan putra kami pergi ke Ocean Institute di masa depan. Itu terlalu sampah. Sekelompok siswa dari Ocean Institute bahkan tidak berani kentut. Haha, sekelompok pengecut dari East Ocean Institute dan Ocean Institute. Murid kami Wang Xian dari Demon Hunters Institute adalah yang terbaik. Hei, kalian juga tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, orang ini adalah putra jenderal. Kami tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, kali ini semua berkat siswa Wang Xian. Ini sangat memuaskan. Kelompok itu terus maju. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari Institut Pemburu Iblis dan Kota Laut Suci sedang mengobrol dengan penuh semangat. Ketika para siswa dari Ocean College dan East Ocean College mendengar ini, mereka sedikit tidak senang. Namun, mereka semua mendukung penghapusan Hai Wen. Dalam sekejap, pamor Wang Xian telah mencapai puncaknya. Bahkan para siswa dari 2 perguruan tinggi lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Orang-orang dari Kota Laut Suci dipenuhi dengan kekaguman. Satu demi satu, mereka mulai membicarakan Wang Xian. Dari pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix hingga serangan yang mendominasi barusan, semuanya merasakan darah mereka mendidih. Namun, saya khawatir Gai akan membalas dendam pada Komandan Wang. Dia harus membalas dendam, tapi Komandan Wang juga tidak mudah untuk dihadapi. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak ahli level 8 yang luar biasa di bawahnya. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Akhirnya, semua orang berbicara perlahan. Ketika mereka tiba di puncak gunung, mereka mengakhiri percakapan mereka dan terus menghadapi bahaya tersembunyi dari belut bermata 8.
Komandan Wang, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Di permukaan laut, Presiden Asosiasi Perekrutan memandang Wang Xian dengan kagum dan mengingatkannya. Jangan khawatir, Wang Xian tersenyum. Dia sangat waspada di dalam hatinya. Jika ayah orang itu benar-benar datang, dia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, Komandan Wang, jangan khawatir. Saat ini, kota Laut Suci dalam bahaya. Pada saat ini, bahkan Komandan Korps Pembudidaya Laut tidak akan berani membunuh petugas berjasa yang menjaga kota. Presiden Asosiasi Perekrutan berkata sambil tersenyum. Kali ini, Hai Wen yang salah duluan. Apalagi, itu selama periode kritis. Jika pusat kekuatan tahap interpretasi kosong benar-benar berani menyerang orang berjasa yang menjaga kota saat ini, belum lagi reputasinya sebagai komandan, bahkan kerajaan bintang bulan pun tidak akan setuju. Wang Xian tersenyum tipis. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Presiden Asosiasi Perekrutan. Sebagai ahli interpretasi kosong, ahli terkemuka di seluruh kerajaan bintang bulan, kerajaan bintang bulan mungkin tidak meminta pertanggungjawabannya jika dia membunuh seseorang. Namun, dia tidak akan terlalu khawatir. Karena orang itu belum mati, ahli interpretasi kosong tidak akan datang. Operasi berlanjut. Kemungkinan belut bermata delapan merasakan ancaman dari Wang Xian dan yang lainnya. Setelah mencari di semua gunung dan membunuh 10.000 hingga 20.000 binatang buas bercakar delapan, ia benar-benar mencari di seluruh wilayah pegunungan laut. Ini tentang waktu. Meskipun kami tidak menemukan ras belut bermata delapan, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Ayo kembali. Presiden Asosiasi Ketenagakerjaan Kota Shanghai mengamati sekeliling dan berkata kepada Wang Xian. Oke, ayo kembali. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan berteriak pelan, ayo kembali ke kota. Ya, sekelompok orang terbang keluar dari laut dan mengikuti di belakang Wang Xian. Mereka terbang langsung menuju kota Shanghai. Fiuh, jika kita tidak menghitung 4 orang yang terbunuh, bisa dikatakan tidak ada dari kita yang mati kali ini. Ini semua berkat Komandan Wang. Pada beberapa kesempatan, dia dapat menemukan binatang buas yang lebih kuat dan belut bermata delapan yang sedang menyergap sebelumnya. 11 bawahan di bawah Komandan Wang juga sangat kuat. 5 hingga 6 orang yang menyerang semuanya berada di level 8 yang transenden. Tidak mungkin ke-11 dari mereka adalah ahli top-notch di level 8 yang transenden, kan? Dalam perjalanan pulang, semua orang memandang punggung Wang Xian dengan hormat. Wawasannya yang kuat dan bawahannya yang kuat benar-benar tak terkalahkan. Qianhu mengerutkan bibirnya saat dia mendengarkan percakapan para ahli dari 3 akademi besar dan kota Laut Suci. Dia, yang selalu tidak yakin dan ingin memenangkan kembali sebuah kota, sangat ketakutan. Sementara dia masih berpikir untuk memperjuangkan posisi kepemimpinan Akademi Pemburu Iblis, Wang Xian telah menjadi pemimpin dari 3 akademi utama dan kota Laut Suci. Selanjutnya, ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah melumpuhkan Hai Wen secara langsung, dia langsung menciutkan kepalanya. Orang pembawa sial, ada begitu banyak bawahan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang luar biasa. Jika dia berada di posisi Hai Wen, dia mungkin sudah mati. Bahkan ayahnya mungkin telah diperkosa. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Qianhu, kemarilah dan minta maaf pada Wang Xian. Pada saat ini, suara ayahnya tiba-tiba terngiang di telinganya, membuatnya sedikit terpana. Setelah itu, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa ayahnya harus mengakui kekalahan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Kapten Korps Pembudidaya Laut atau tidak, paling tidak, Wang Xian bukanlah seseorang yang mampu mereka singgung. Lebih baik baginya untuk mengakui kekalahan dan meminta maaf sesegera mungkin. Qianhu tidak ragu sama sekali. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung menuju Wang Xian. 1080.